Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyid dahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir dahdatal watani diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala wa hiya mas'alatun nafisatun wa qad tatlubuha sinina hatta wajadtuha wallahu walillahil hamd wallahu a'lam. Kalau ada orang asbaha syakhsun walam yanmi sauman, kalau ada orang sampai subuh belum berniat puasa, patamat madha, kemudian dia berkumur-kumur, walam yubalik, dan dia biasa saja kumur-kumurnya, tidak berlebihan, fasabaqal mau ila jawfihi, tapi tiba-tiba air itu masuk. Jadi dia maksudnya kumur-kumur biasa gitu, ndak ngamuk ngasa, kumur biasa, tapi ya namanya manusia, tiba-tiba air itu masuk ke tenggorokannya. Kemudian thumma nawa saumun tatawwa'a sahha 'alal as-sahih. Jadi maksudnya kemarin sudah dibicarakan tentang niat, bahwa niat itu harus dilaksanakan kalau puasa wajib sebelum subuh. Kalau puasa wajib itu syarat sahnya niat harus dia berniat sebelum subuh. Jadi para jemaah di Ramadan dia terganggu berniat munah subuh. Jadi sebelum subuhnya, mulai dengan maghrib, nah sampai menjelang subuh sinar terakhir, nah itu masih bisa berniat. Tapi kalau sudah azan subuh baru berniat, maka tidak sah puasanya. Itu kalau puasa wajib dari puasa Ramadan sejemaah. Termasuk puasa wajib qada. Orang yang mengkodok anda harus dengan caranya, karena puasa kodok marah dengan si haid, si mensurasi, kan dia wajib mengkodok, maka niatnya harus pada waktu malam hari. Nah kalau yang sunat, puasa sunat marah dengan puasa Syaban, tidak puasa Syaban misalnya, terus nah kejadian marah ini berkumur-kumur tapi tidak sengaja tiba-tiba masuk air, dia berniat, terus berniat sidale subhanu, sah itu, sah niatnya dan sah puasanya sekalipun sempat masuk air pada waktu subuh itu, tapi karena tidak sengaja. Lagu munwah nginam subuh nampu namele puasa berniat ini, jadi itu jawah melakukan sesuatu yang membatalkan. Nah, kalau yang tidak disengaja kan tidak batal, maksudnya gitu. Kalau tidak disengaja kan tidak batal, malah berkumur-kumur terus tamai. Nah, karena tidak sengaja maka bisa dia berniat setelah itu untuk puasa. Nah Imam Nawawi mengatakan ini masalah yang sangat berharga untuk dipahami. Namun ulama aja sih menu harga ini, menita aja lain-lain ya. Waqat tatallaba hasinin, saya banyak orang menanyakan hal ini udah bertahun-tahun, tapi saya belum menemukan jawaban yang tepat untuk itu, kata Imam Nawawi. Dan wajadtuha, pada akhirnya saya temukan jawabannya, walillahil hamd wallahu a'lam. Nah tapi tetap beliau menyatakan sekalipun ada jawabannya lagu wallahu a'lam, si paling pas jawabannya ya hanya Allah yang tahu. Tapi berdasarkan hasil ijtihadnya
maka walau akala nasyan lil saumi lam yuftir. Kalau ada orang makan tidak sengaja padahal dia sedang berpuasa, maka kan tidak batal puasanya. Ini didasarkan pada hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Siapa-siapa yang sedang berpuasa kemudian dia makan atau dia minum, maka dalam keadaan lupanya itu, dia lupa kalau dia itu puasa, akhirnya dia makan, ya karena dia ingat dirinya si puasa, akhirnya mangan ya. Nah ketika dia makan atau minum, maka terus ampun ingat dirinya si puasa, penyegana si mangan atau wah jera mangan, wah besuma besurah, baru neng kita kalender kata baturnya apa berapa astagfirullah tentu puasa neka Ramadan neka kumahan wah besuma cuma besur. Apa sabda Rasul? Fayutim masamahu, sempurnakan puasanya, artinya bau terus sah. Nah bagaimana hukum makan minumnya? Tidak membatalkan, karena itu berarti dia fa innama atmahullah wa saqahu, berarti dia yang mangan si nenek. Jadi dia nyiapkan nenek berkemeleng kita mangan besurang atau menanginem nanginem, ya rezeki lah, itu rezeki. Lagu dende ngarep sih deh. Dende tengarep lupa ini kejadian tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Lalu dende terpiap-piap diri terlupa endah. Nah, dene kanggo Allah Maha tahu anggota si tetu lupa atau lupa-lupaan. Nah ini dia tentu ya lupa terus ngelor sampai selesai bersumah. Waktu karena nyadar si kebesuran pernah datang dengan ngetoan ini puasa. Berapa nengah? Nah, no ya si kanggo. Tetap sah puasanya dan perlu ngada. Ya berarti wa tembeng rezeki sida-sida Allah apa ini. Nah begitu juga dengan hal-hal lain yang membatalkan. Jadi tidak hanya makan minum. Apapun makan minum ini contoh yang biasa orang lupa mengguna si puasa. Andina nara si lain malah si baru berkumur-kumur. Pajama-jama mengguna berkumur dia ngamuk ngerasa biasa-biasa lagu tuntama ini. Andina saja. Nah maka itu juga termasuk dia batal puasanya karena dia tidak sengaja. Yang mudah saja aja dia batal. Mandi adeng-adeng, mandi apak, mandi nah dia ngamuk masa. Terutama ini telingana, nah dia batal puasa. Karena dia saja. Ya mandi aja saja ya lagu sinama ai anan telingana maksudnya dia saja. Lagu mana ngamuk ngasa mandi aja ya inaran saja kadakana dia saja nama. Karena ada unsur taksir lekannya berlebihan ampun mandi. Nah ini aja karena berlebihannya nyuruh tetap dianggap sengaja. Ini jawab berjaga ya kawah jaga wah hati-hati lagu tuntut terjadi hal yang tidak diinginkan itu, maka itu baru namanya tidak sengaja dan itu tidak membatalkan. Nah bagaimana kalau makannya banyak? Palau kasuro. Nah ini ya pertanyaan dari baru. Palau kasuro zalika pawajhani. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Imam Rafi'i ini senior dari Imam Nawawi, lebih senior dari Imam Nawawi. Itu berpendapat yang asoh adalah batal puasanya.
Jadi mana sampai sepireng mangan aja, aja batal karena lupa. Kenapa kata Imam Rafi'i ma'al kasrah? Kenapa alasannya begitu? Li'annan nisyan ma'al kasrah nadirun. Karena mendengar lupa biasanya sekeji beruna tama sekerat Allah puasa. Biasanya ingat kan? Menua sampai sepiring berapa diingat ya? Ini jarang terjadi. Dengan si tetuk-tetuk lupa sampai sepiring gue dia jarang terjadi. Nah karena jarang terjadi kata Imam Rafi'i maka tetap dihukumi batal. Karena si jarang dia nebau terjariang dasar hukum ini alasan. An-nadir la hukma lahu. Nah lebih Imam Nawawi aja nah jadi kita dalam perbedaan. Jadi menara perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i bareng Imam Nawawi, yang dipegang adalah pendapatnya Imam Nawawi si baruah. Karena selekelwe informasi, kemudian kan selekelwe informasi terima nasi dengan mudah. Nah makanya Imam Nawawi kalau dia berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, kadang-kadang senioran Imam Rafi'i tetap yang dipakai pendapatnya Imam Nawawi. Nah makanya penjelasan di atas tetap dia batal kadang-kadang sampai besur. Jadi ia mengadu ni le madhab sehingga dia batal sekalipun banyak. Jadi kadang-kadang luwe asal benar-benar lupa dia batal. Nah membeli ingat wah le mulut sepang dia terterusan lagu munale belum dia tobe saranya gulang wah terusan siwale dalam belum lagu masih di mulut sepang dia terterusan kumur-kumur bersin terus sikat gigi yang kunta genda narah sisa-sisa masih karena mentoah ingat ampun sisa sile mulutnya terus ya belotnya, nah itu membatalkan kalau begitu karena berarti sengaja sekalipun hanya sedikit. Makanya ya yang pernah sunat sebelum imsak atau ketika imsak, jadi sebelum subuh itu ya tetap gosok gigi, kumur-kumur bersin mulut kita dari kemungkinan ada sisa-sisa makanan secara le muntah bersikat bagus berkumur bagus tiba-tiba ada sisa nanti apa natama nah ini nak ngombe-ngombe karena dek tersaja arah lagu muntah tahu terdiri masih lui sisa makanan di mulut dek tak bersina nah itu pun natama coba baik nah, itu je batal berarti dia sengaja membiarkan kemungkinan kan makanya perlu dibersihkan baik-baik. Seperti itu dilakukan sebelum subuh imsak. Ya pernah perlu ada imsak. Imsak itu sebenarnya waktu masih kanggo itu mangan minum sebenarnya. Lagu kumbina pernah aran waktu imsak sunat. Nah ini sunat sebelum datang subuh menjelang subuh itu kita sudah siap puasa. Wah siap kita puasa. Nah jadi sunat para jedanya arah jaraknya antara waktu kita mangan minum dengan waktu tem subuh. Dende neteng subuh pun mondokan karena ndak pas ke juga le mulutnya pun ngebang pas sampai pertama batal jadinya. Jadi agenda na sampai ngeno maka disunatkan ada namanya imsak. Sebenarnya asli imsak no sepuasa noran imsak. Ketika kita mulai noran imsak. Lagu ini istilah, yaran istilah ulama kaitannya dengan waktu memulai jeda sebelum subuh untuk jaga-jaga, itulah dalam istilah yang dikenal dengan imsak.
imsak. Makanya menumumang itulah kan masjid, Bapak Ibu saudara sekalian, sini udah imsak. Ayat tenan ini. Bapak menara dengan musimangan waktu itu dan batal puasana karena memang deman subuh. Cuman kurang bagus karena nanti ndanda ngebang ampo kebobong karena ngebang pas deitnya si ngebang kenyang kena ngangit kuna terusang tama kan batal jadi. Nah denda nara kemungkinan tingenu yang puna harus jeda ya, jedanya 5-10 menit lah nda belu-belu lalu endah. Jadi waktu nyaur si paling bagus soalnya nanti disebut yustahabu fisawmi salah satu asya, sunat 3 hal untuk puasa. Pertama takjilul fitri, becat berbuka menah ngebah dendeng nebah dulu mana-mana si ai. Kemudian si kedua takhirus sahur, mentakhirkan mangan sahur. Jadi mun mangan sahur dia rapat-rapat imsak mangan sahur dan jauh lalu. Makanya memang ya salah satu kesulitan temen jadwal itu pengajian. Wanjur pengajian sebelum subuh kan bega beratnya karena tiang biasa nyaur wah rapat-rapat imsak yang nyaur agan temu sunatnya dah bega-bega. Jadi mun pengaji itu kan 15 menit sebelum subuh kita mulai ngaji atau 10 menit jadi ulah itu dulu harus tersiap jawaan ya nyerita gele-gele apa karena absen pengajian subuh jelahat karena waktunya jadi tengajar sunat dan memang bagusnya kan akan temu tahajud belaan akan temu baca Quran zikir wirid sebelum tanyaur nah nanti ada waktu imsak nah terkadu zikir wirid lah menjelang subuh. Mun pengajian kan bau lewat waktu silai jadi bau sambil ngobrol. Nah itu salah satu yang sunat. Jadi segera ditakhir. Jadi sahurnya agak-agak akhir. Dan ini jam 3 nyaur. Bukan kurang bagus maksudnya khilaful aula. Khilaful aula itu berarti sida ninggalan si lebih utama. Si lebih utama menjelang imsak. Ya nyaur bagus. Nah lagu misalnya sidang ngambil jam 3 nah kanggo tetap demo pahala nyaur lagu ada si belean pahalan teh ngewa jam 3 jam kira 4:30 nah 4:30 teh nyaur karena jam subuh kan angka jam 5 kurang sekejip ya jam 5 kurang sekejip jadi masih ada 20 menit 10 menit lah imsak dan belu-belu lalu imsak terahim lah terahim itu kurang lebih 7 menit ya 7 menitan terahim atau 10 menit kan nah 10 menit sebelum subuh wajar temangan minum wah bersih-bersah siap berangkat tanang masjid leka membayang subuh. Nah seperti itu terus itu dibiasakan bagus. Cara itulah yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah kemudian watarkul hujri minal kalam ndak keduk lalu. Jadi bulan puasa dan tenggalang ngomong harus anda terzikir wirid ngaji Quran kemudian cibatu yang rawas seperti perlu terus apa diantaranya ya ucapan salam assalamualaikum berberi kabar semeton sehat keluarga nah ini sunat itu tegur sapa seperti itu sunat sebagai tanda kita bersemeton tanda kita bersaudara hendak kekeduk lalu kada kata puasa justru
meninggalkan berbicara pada saat puasa itu termasuk meninggalkan sunat. Meninggalkan sunat. Jadi sunat tengah raos-raos hendak teduh lalu. Jadi kebalik, tidak jeparanda teduh nu bagusan. Jadi maksudnya munara perlu apa no tengah raos dendek yamun sindena perlu jende denara perlu na jende. Lagu ini maksudnya untuk bedai cibatur ya, saling salami, saling sapa, no sunat. Dende teteduh lalu maka na puasa enggak lama teduh. Nah, kurang bagus. Ya sunatnya justru meninggalkan berbicara. Meninggalkan berbicara. Artinya ngeraos. Dende puasa marah Siti Maryam. Kalau Siti Maryam memang diperintahkan oleh Allah puasanya teduh, dengkanggu ngeraos teduh jenuh. Nu puasan Siti Maryam. Ita je puasan teh ngenu. Puasan teh menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri jima. Ini puasa syariat na pinten. Jadi ndek na puasa teduh. Makanya ngeraos perlu saling sapa barang kiri kanan balentem tebedei. Nah, ini puasa teh. Jadi ndek na puasa ngeraos. Itu salah satu cara membedakan syariat kita, makanya dia dianjurkan ngeraos. Jadi anjur. Lalu munda teduh lalu para nasi dan jalanan syariat Siti Maryam. Puasa Siti Maryam. Padahal puasa teh beda di namara Siti. Ya Siti Maryam jendak karena memang perintah Allah itu. Pada nang ngeraos telu jelu sida Allah. Nah lebih aja balak ni temangan, balak ni tenginem, balak ni berhubungan suami istri siang romannya sini yang kanggo. Adapun ngeraos ya ngeraos. Bagus seperlunya. Dia terojat lalu endah maka. Waktu dengar pengajian di masjid itu kanggo teduh lalu terus galang ngeraos. Ya denya maksudnya si teduh jamaah nu kan marah radio mati nih kan terus dina wala sapa nasi batur teduh dah. Nah nu ya sindena bagus. Jadi si sunat yang mana sapa itu tersaling sapa. Nah, jadi tengah raos marah biasa. Nah itu yang sunat, sehingga memang kalau mengatur jadwal sahur kita ya diusahakan rapat bareng waktu imsak. Kayak kecuali ada hal-hal tertentu keperluan apa ya itu aja silahkan sesuai dengan kebutuhan. Lagu mana keadaan normal denara apa-apa melalui alih itu, nah itu berarti enggak kadang-kadang kepalik dan pengajian kan ya terpaksa lemaan tanyur. Lagu gele-gele abad di lemaan karena biasa ngono cara tanyur jadi kadang wah kedong biasa. Nah maka ya kalau ada keperluan dia ngumbe-ngumbe telemaan sekecil. Ini untuk dimaklumi saja oleh kita, ya kita usahakan kalau dalam kondisi normal agar dia terkedu. Jumati terawih sampai jam 3, jam 4 terawih dan 5 lalu selesai. Jadi muntah selesai terawih dan masjid terawih balik rombongan diri ya, jadi terawih no kadang-kadang mazhab Syafi'i 20. Lagu Imam Malik kan pelang dasa 6, jadi masih ada 16 kurang lah cuma rombo Malik le balik ya. Dan lalu lasang munde tangan no momo kita dah le balik dia tenggawi apa-apa kan rugi. Ramadan itu kesempatan untuk meraih sebanyak-banyaknya kemuliaan pahala lakan desida Allah. Jadi ya kita berusaha ya rumbuk sering mun si bagus ya bagus terumbu karena denara
kalimat qot'i tentang rakaat tarawih. Denara pendapat si pasti ya, macam-macam. Memang mazhab Syafi'i 20. Lagu orang kena solas barang witir, orang kena telang dan senam barang telang dan senam tarawih doang. Dari endem nilai lebih lakan si biasa 20 romboan diri balik. Dan dia suruh masjid terubah lah jemaah masjid telang dan senam. Dan dia masjid aluran itu untuk menjalankan syariat sesuai dengan mazhab Syafi'i. Memang turun temurun akan kopu baluk terlaik di masjid. Tidak usah dirubah tradisi itu aluran 20. Kita merombak diri kita cuma balik. Karena kebiasaan kita terawih 5 lalu terjera kan. 5 lalu terjera jam misalnya subuh isya nanti setengah baru mulai sembahyang isya paling sebelum setengah siwa kita selesai. Jadi ada sejam jamaah isya orang terawih. Padahal kelemnu direjang kelemnu. Jadi rombongan diri balik. Dan dia cukupan si terawih si semenda. Ini ia cara muliaan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan menyebutnya, mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Sebutnya langsung Ramadan sudah Allah dari Quran. Sebutnya isi kemuliaan siara le dalamnya. Nah, terus kita tembeng kesempatan berdait di Ramadan nampol jamak-jamak, nah kurang pas. Jadi muntamele kemuliaan sida Allah, muliaan apa sih muliaannya sida Allah. Ya endeknya bau sida si marak dengan si hebat-hebat, pokoknya nelebeh lekan si biasa lah. Pokoknya nelebeh lekan si biasa. Nah, sehingga kita berusaha sebagian besar malam kita isi dengan hal-hal yang baik. Kita isi dengan hal-hal yang baik, zikir, wirid, baca Quran, sembahyang. Nah, amalan-amalan kelam. Kalau amalan siang ya puasa terus gawe pegawaian terus bilang jelu dende nunggalang libur. Maka puasa simula buka toko jam 8 jam 10 na buka toko na panjang terpuasa. Jadi kebalik sudah mulai jam itu udah buka kan dia udah nyampah soalnya jam itu udah buka harusnya artinya selain terajin harusnya si puasanya dede terkurangin si bagus-bagus si terkurangin si denara manfaatnya no ya terkurangin mun siara manfaatnya mara lalu mencari nafkah minta rezeki si halal beli manfaatnya untuk kita untuk keluarga aja dia ngomong derombo jam bulan Ramadan dan dia terkurangi karena itu termasuk hal yang baik yang kita lakukan daripada temomot-momot nganggur balik. Nah kecuali dia ganti si baca Quran aja ya dia ngomong tina kurangin deh jam deh toko loku kadundem baca Quran. Nah noja ya bagus. Loku mundek kodu ngerombo istirahat karena terpuasa ngerombo jam tindo. Nah ini sih kurang pas. Harusnya Ramadan selain kita rajin. Dende berkurang si bagus. Ente kurangin si kurangan bagusnya untuk tengisi si bagusan malek lekan itu awal si baru ente kurangin jam lalu nempekan tekodu ngerumbuk jam ngaji Quran. Nah itu ya pas iya sih pas lagu dende kurangin jam lalu makan hanya untuk tekindo dende kurangin jam lalu anang bangkat kadunda momot le bali anu sinde nepas. Jadi
ente begenti medusi bagusah dendek na sebalik. Wallahu alam. Ini hal-hal yang kita perlu kaitannya dengan puasa ente, dan ingat puasa ente jangan hanya puasa zohir, jangan hanya menghindarkan diri dari mangan, minum atau berhubungan suami istri, karena hakikat puasa itu adalah mengurangi atau menahan diri lekan si bala nita sudah Allah dari ongkat raos penggita pendengar si kurang bagus, apalagi si dosa harus tabuk isi ngentik diri ta gendak terkelolosan gawe karena bendenara gunanta nahan diri lekan mangan minum berhubungan suami istri si mula halal lagu si haramangna si nene tetap ditenggawe. Nah gendede dengan sekalipun si haram tulen ndek na batalang puasa marang ngeraosin batur ndek na batalang puasa memang kita si sara-sara memang ndek na batal puasa ente lagu karena haram. Justru itulah yang menghilangkan inti puasa kita. Apa inti puasa? Supaya kita dapat kemuliaan lekan desida Allah, mau pahala lekan desida Allah. Nah ia hilang, ia berkurang gara-gara dosa sih gawe. Nah maka belajar di samping menahan yang tadi makan minum berhubungan suami istri, tahan mulut kita agar tidak ngerosin si dede si sara-sara, tahan telinga anda pendengar anda agar tidak mendengar si dede si sara-sara, tahan umana ente agar dede nenggawe pegawaian si datangam dosa. Namun nengno cara anda puasa berarti kita sudah puasa benar-benar puasa zahiran wa batinan. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan lahir dan batin untuk benar-benar siap menerima kedatangan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa memuliakan bulan suci Ramadan yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan Ramadan, kemuliaan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita semua betul-betul bersih lahir batin lekan dosa, lekan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.